tinggi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Bila sukacita kami penuh Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersukacita bersama-sama Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan amin. Oke, mari kita menyanyi. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita bergandeng tangan, kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu.
mempersiapkan persembahan dan terus akan menjalankan tanggung jawab. Oh, silakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian ini. Jeffrey yang akan mempersembahkan satu pujian. Untuk kita saling menguatkan. Beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati Paskah dan kebangkitan Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa pengharapan, lalu tangan yang berlubang bambu
tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Kiranya bisa menjadi harapan yang tadinya kita tidak punya pengharapan pada Tuhan, semakin berserah sehingga kita kuat juga dalam menempuh hidup kekekalan bersama Tuhan. Amin. Terima kasih. Pengumuman bulan depan kita adakan maju tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni. Itu hari Senin ya. Terus untuk bulan Juli kita akan mengadakan ibadah padang. Tapi tempat dan tanggalnya nanti kita beritahu berikutnya. Tolong ibu-ibu menyiapkan untuk ini ya. Budget. Terima kasih. Bulan depan pertemuan kita tanggal 3 maju ya. Terus bulan Juli baru ibadah padang. Monggo yang mau nabung dipersilakan. Nanti bisa menghubungi Ibu Lisa. Titip sedikit jadi bukit. Oke, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar waktu yang singkat ini benar-benar hati kita tertuju kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, meresponi, sehingga firman itu akan mengubahkan hidup kita. Tidak kita mendengar begitu saja terus kita melupakan, tetapi benar-benar kita akan merespon firman yang akan disampaikan. Kita nyanyikan pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau.
Persiapkan hatimu untuk menerima firman. Amin. Demikianlah jiwaku Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Pulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah rohmu. Pulihkanku, pulihkan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah rohmu di hidupku, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku. Haleluya Yesus, haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Kami rindu hidup kami dipulihkan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami berjanji kami akan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Bila urapan dari surga turun atas hamba-Mu, roh pewahyuan dari surga turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu Bapa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Oke, shalom semua. Bapak Ibu teliti panjang lagu tadi temanya tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena di berbagai gereja ada doa seperti doa Kisah Para Rasul, mereka menantikan pencurahan itu tepat nanti hari ke-50. Jadi setelah 40 hari Tuhan menampakkan diri, dia naik ke surga, lalu Tuhan bilang tunggu, dan tunggunya itu rupanya 10 hari. Jadi 40 ditambah 10 hari jadi 50. Itu sebabnya ada istilah Pentakosta.
Pentakosta artinya hari yang ke-50. Genap 50, Roh Kudus dicurahkan. Itu sebabnya kita mau ambil satu tema tentang bagaimana Roh Kudus itu mengurapi kita. Saya ambil dari satu buku terkenal yang baru. Ada seorang nabi perempuan namanya Catherine Crick. Dia menuliskan buku Rahasia Pengurapan, The Secret of the Anointing. Dia mau mengajarkan kepada gereja, jangan puas hanya dengan terima baptisan Roh Kudus. Jangan puas. Ada yang lebih tinggi supaya kita menjadi bejana yang dipakai untuk diurapi seperti Kristus Tuhan kita. Jadi mari kita lihat ayatnya di dalam Yesaya. Di fotokopi saya menuliskan di sana, itulah kutipan Yesaya yang berkata begini, ayat 27, pada waktu itu, Yesaya pasal 10 di fotokopi ya. Pada waktu itu beban, saya garis bawahi kata beban, yang ditimpakan mereka. Siapa mereka? Itu musuh-musuh jiwa manusia, yaitu setan, iblis ya. Iblis menimpakan beban atas bahumu akan terbuang pada waktu itu, pada waktu pengurapan turun. Yang kedua, dan kuk yang diletakkan mereka, lagi-lagi musuh kita, atas tengkukmu akan lenyap. Kapan itu terjadi? Itu waktu ada pengurapan. Jadi Catherine bilang begini, dia semacam pengganti Catherine Kuhlman. Ya, zaman 30 tahun lalu ada seorang perempuan yang hebat sekali, tapi sekarang ada penggantinya ya, namanya Catherine Crick. Dia bilang begini, ya, kenapa? Apa itu pengurapan? Pengurapan itu adalah aliran kuasa Tuhan melalui sebuah bejana. Dan Tuhan memakai bejana itu manusia. Mulai dari dia pakai seorang namanya Musa membawa pengurapan, sehingga ya kuk perhambaan di dalam diri orang Israel dipatahkan, mereka dibebaskan. Itu karena ada seorang bejana. Jadi di akhir zaman Tuhan mau cari kemana-mana supaya ada orang yang mau menjadi bejana, supaya menjadi saluran urapan Tuhan. Banyak orang dibebaskan, disembuhkan, tidak hanya diselamatkan. Karena Catherine bilang begini, saya bacakan apa yang bagus dia tuliskan di sini. Pernahkah Anda bertanya kenapa ada orang Kristen yang tidak pernah hilang kecemasannya? Padahal dia sudah berdoa berkali-kali, dia sudah dikelilingi dengan orang-orang yang penuh dengan roh. Dia hanya menghabiskan waktu dengar musik penyembahan. Dia baca Alkitab berjam-jam, namun depresinya seperti tidak pernah hilang. Ke gereja ya, baca Alkitab ya, doa sudah, tapi gak pernah hilang. Terus dia bilang begini, ada orang Kristen yang terikat kecanduan padahal dia tahu dia gak boleh itu. Contohnya kecanduan pornografi. Nanti saya terangkan tentang seorang pendeta yang kecanduan pornografi. Dia tidak suka memakai narkoba, tetapi sepertinya ada satu kekuatan yang lebih kuat dari dirinya memaksa dia untuk terus melakukannya itu. Saudara nggak percaya, saya ceritakan. Ada seorang pendeta yang baru ketahuan, namanya Ravi Zakaria. Wah, terkenal banget ini. Ravi Zakaria, kayaknya keturunan orang India ya. Sangat terkenal, dipuja-puja, nulis buku laris, kemana-mana diundang di seluruh dunia. Namanya Ravi Zakaria. Kaya, sukses, pelayanannya mendunia. Tapi waktu dia meninggal, kira-kira 2021 yang lalu, semua orang memuja-muja. Ternyata di sana ada seorang wanita yang dilecehkan yang berkali-kali. Yang gak setuju. Ada hamba Tuhan yang pernah melecehkan dia, memperkosa dia, dipuja-puja sebagai orang yang sangat begini, sangat begitu. Makanya saudara hati-hati kalau ada ibadah penghiburan, penguburan. Saya kurang setuju dengan pengkhotbah yang sering memuja-muja seorang dengan berkata, wow, dia sudah di tangan Bapa, di pangkuan Bapa. Jawabannya pret. Ya Bapak Rabi tadi. Jadi saya nggak suka kalau di ibadah penghiburan bilang ini orang ini sudah di tangan Tuhan, dia sudah enak. Kalau Rafi, saya pastikan dia tidak ada di surga. Kenapa? Ternyata ketika hari kematiannya terbongkarlah aibnya. Ternyata dia adalah orang yang masih di bawah kuk
perhambaan. Dia suka nyimpan foto-foto wanita telanjang. Dan kebiasaannya kalau pelayan ke luar negeri dia sewa satu kamar dan panggil terapi karena dia punya alasan punggungnya sakit. Jadi harus ada tukang pijat, harus usia 20 tahun, masih muda, kinclong, dipijat sambil diraba-raba. Kalau ada yang mau membongkar rahasia, dia kasih ratusan juta karena dia kaya sekali. Dan itu tersingkap. Saudara boleh lihat di YouTube, judulnya Skandal Ravi Zakaria. Kenapa kata Catherine kita perlu pengurapan? Karena ada orang sebenarnya dia tahu itu nggak boleh, tapi dia tetap melakukannya. Itu nggak bisa pakai doa-doa biasa, saudara. Nggak bisa orang hanya bisa bahasa roh. Banyak orang makin bahasa roh, kata Catherine, malah banyak kesombongan. Bahasa roh, hati-hati loh. Tapi orang yang diurapi, dia bisa namakan kuasa perhambaan, dosa-dosa rahasia. Jadi kenapa kita membutuhkan pengurapan kayak gitu? Dia bilang lagi di halaman yang lain, saya bacakan. Kita tidak bisa lagi menyampaikan khotbah demi khotbah sementara setan-setan tetap bersembunyi di dalam diri orang-orang yang sedang mendengar khotbah kita, sambil setan itu tertawa menertawakan kita. Tanpa pengurapan, itu yang terjadi di gereja-gereja di seluruh dunia. Setan tetap tinggal dengan nyaman dan manusia tetap berada dalam pergumulan. Tidak ada perubahan. Khotbah disampaikan tapi nggak bisa mengubah. Kenapa? Karena ada beban tadi yang orang banyak nggak tahu. Syukur ada Catherine ini, dia mengungkapkan pentingnya orang Kristen menjadi bejana yang diurapi karena hanya itu solusinya. Dia bilang begini, setan telah bersembunyi di dalam gereja terlalu lama. Sudah saatnya kita berhenti berusaha memperbaiki masalah rohani dengan solusi dunia. Banyak gereja pakai psikolog untuk kalau jemaat ada masalah di konseling. Bukan itu. Konseling tidak bisa mengalahkan hukum. Saya ulangi, konseling tidak bisa. Orang-orang yang kecanduan narkoba tidak memerlukan rehabilitasi, mereka membutuhkan pembebasan. Belajar saudara di gereja di Nigeria, itu bahkan orang nggak perlu disentuh, nggak perlu dijamah, orang lepas sendiri. Itu sebabnya gereja itu sangat fenomenal sekali. Ada urapan Tuhan, ada bejana-bejana yang diurapi Tuhan. Lalu disimpulkan oleh Catherine, ternyata untuk menerima pengurapan itu jalannya sempit sekali. Karena ada orang yang diurapi itu akan menjadi pusat perhatian, dan banyak kalau orang menyalahgunakan pengurapan ya kayak Ravi Zakaria. Jadi Tuhan gak sembarang mengurapi orang di akhir zaman karena harganya mahal banget. Oke, terus bagaimana kita bisa menerima pengurapan? Dia bilang gereja terlalu mempersulit hal ini, padahal sebenarnya sangat sederhana. Ketika Tuhan menemukan seorang hamba Tuhan yang bisa dipercaya, yang tetap rendah hati, dan yang terakhir dia telah menjalani hidup yang berserah penuh kepada Tuhan, orang-orang itu akan dipakai Tuhan. Amen. Jadi saya mau pakai tema tentang berserah diri. Ya, ada 3 hal yang harus kita serahkan untuk menjadi bejana yang diurapi. Mungkin saudara, Pak Johan, saya sudah tua, untuk apa saya pengurapan? Oh saudara, ada cucu anak kita yang terikat kayak tadi, yang maha hadir di gereja, tapi hidupnya gak pernah dirubah karena ada kuk yang masih ada di atas. Kenapa ada pendeta-pendeta yang masih kena kuk pornografi? Karena belum dilepaskan. Ya, bisa diundang ke sana kemari, tapi masih ada masalah di sana. Yang pertama, bagaimana yang kita mau lakukan harus diserahkan adalah keinginan kita. Kita baca Matius 26, menyerahkan keinginan kita dengan satu contoh sempurna seorang yang diurapi namanya Yesus Kristus. Dia berkata begini, kenapa dia diurapi oleh Bapa di surga? Kata Yesus, boleh. Ini terjemahan bahasa sehari-hari Alkitab. Kalau boleh, kata Yesus, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami ini, tapi jangan menurut kemauanku. Terjemahan lain, jangan menurut kehendakku, jangan menurut keinginanku, melainkan menurut kehendak Bapa, kemauan Bapa, keinginan Bapa saja.
Itu sebabnya dia diurapi. Ya, Yesus menjadi contoh tentang bagaimana kita punya keinginan, kita punya kehendak bebas. Sebelum orang berserah tentang hal ini, dia nggak bisa dipercaya untuk mendapatkan pengurapan. Ada orang yang diurapi namanya Rasul Paulus. Bahkan kata firman Tuhan, dia punya sapu tangan. Apapun yang dia pakai kalau kesentuh orang, itu sembuh tanpa didoakan. Ada orang yang namanya Petrus, hanya karena berjalan saja bayangannya, pengurapannya begitu kuat, orang-orang disembuhkan hanya karena bayangan dan didoakan. Tapi Tuhan bilang, untuk menjadi seperti orang kayak gini, mereka adalah orang yang telah berserah. Musa menjadi pembebas karena sudah berserah. Dia sebenarnya gak ingin menjadi pembebas, gak ingin. Dia lebih nyaman di rumah mertuanya, ngangon kambing domba. Ya, waktu Tuhan bilang, kau harus pergi Musa. Ya, jangan aku begini. Karena rendah hati saudara. Kalau kita kan disuruh Tuhan melakukan sesuatu, kayaknya aku lebih rohani dari teman-teman. Aku pantas untuk hal itu. Musa enggak. Makanya dia diurapi Tuhan. Seperti Kristus, hal pertama di fotokopi lihat ya. Yang Tuhan inginkan adalah kita menyerahkan kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita. Saya punya keinginan mau jadi gembala besar, pendeta, punya gereja. Tapi Tuhan bilang enggak, John. Aku suka kau melayani yang tidak terlalu kelihatan, yang perorangan, yang ke desa-desa. Aku suka engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang kesusahan. Aku punya banyak uang, aku titip, salurkan sama mereka. Ada yang gak punya sepeda motor, ada yang gak punya LCD, ya salurkan. Saya inginnya menjadi pendeta, punya gereja besar, tapi Tuhan bilang enggak. Dan untuk tidak seperti yang saya mau, itu berat sekali. Orang yang bernama Catherine Crick ini punya cita-cita menjadi penyanyi rohani karena dia punya suara bagus, punya bakat musik. Tapi Tuhan bilang, tidak Catherine. Aku mau engkau menjadi pembicara. Aku mau engkau menjadi pembebas bagi orang-orang yang dengar khotbahmu, supaya mereka jangan ada kuk lagi, jangan ada beban. Dia bilang sungguh sangat sulit menyerahkan keinginan pribadinya, cita-citanya, mimpinya kepada Tuhan. Tapi dengarkan umat Tuhan, itu yang Tuhan minta. Ada lagi lagu ya. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Kali ini, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu kata penulis lagu. Dia punya mau ini, tapi di akhir lagunya, jadilah padaku Tuhan seperti yang Tuhan mau, Tuhan suka, Tuhan kehendaki, Tuhan ingin. Ada lagi lagu lama, aku berubah, sungguh ku berubah. Kalimat awalnya gini, yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah. Kalimat ini, waktuku serahkan semua. Kenapa banyak orang banyak dengar khotbah gak pernah berubah? Kenapa ada pendeta yang gak pernah berubah? Karena baru kata Catherine, saya adalah orang Kristen yang kaki saya satu di dunia, satu di surga. Belum semua saya serahkan. Makanya dia gak pernah bisa dipakai. Tapi ketika dia menyerahkan semua cita-cita keinginannya kepada Tuhan, orang kagum sekali sama wanita ini. Rendah hati, ya. Dan kalau mengusir setan, dia nggak perlu teriak. Baru dekat saja setannya sudah keluar ya, dibebaskan. Waktu dia menyerahkan. Jadi lagu tadi, yang kita kasihi, yang kita sukai, lenyap, tapi Tuhan gantikan dengan yang lebih baik. Baru kita bisa berubah. Baru setelah seseorang menyerahkan semuanya, itu baru ada pengurapan turun. Jadi banyak orang ingin diurapi, tapi yang satu ini belum mereka bayar. Saya bacakan penerapannya. Untuk menerima pengurapan dari Tuhan, lihat fotokopi ya.
Untuk menerima pengurapan dari Tuhan, Anda harus menyerahkan segalanya. Harganya adalah seluruh hidup Anda. Itu dimulai dari menyerahkan keinginan, semua mimpi kita, semua kesukaan, hobi kita, reputasi kita. Seperti Musa menyerahkan. Dia punya cita-cita menjadi pangeran, dia menjadi penguasa. Tuhan bilang, tidak, aku punya rencana untuk engkau, Musa. Waktu Musa bilang, please Tuhan, baru dia bisa diurapi Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, Wahyu pasal 3, hal kedua yang kita perlu serahkan adalah hati kita yang rela. Barang siapa, Wahyu pasal 3 itu ucapan dari Tuhan Yesus. Tuhan bilang begini kepada jemaat Tuhan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini gak gampang, saudara. Apalagi kelas raja. Lalu Mazmur 51 tentang doa pertobatan Raja Daud ketika dia ditegur seorang nabi yang bernama Nabi Nathan. Dia berdoa gini, berilah aku hati yang rela untuk taat kepada teguran Tuhan. Itu yang membuat Tuhan suka sekali sama yang namanya Daud, sekalipun dia melakukan dosa yang besar, karena dia mau ditegur. Oh, saudara bilang, ya saya itu Pak John. Tidak. Kalau saudara baca Alkitab, banyak raja-raja Israel waktu sukses ditegur sama nabi, nabinya dibunuh loh. Menjadi penguasa ditegur itu sulit. Menjadi orang yang pintar ditegur sama orang yang gak pintar sulit sekali. Tapi kriteria kedua untuk orang dipakai Tuhan adalah hati yang mau ditegur. Saya bacakan penerapan. Harga kedua yang harus kita bayar dan serahkan secara ekstrim. Saya pakai ekstrim. Adalah hati yang mau, hati yang rela ditegur. Raffi Zakaria berkali-kali oleh staf yang dekat, yang tahu kelakuannya suka bawa perempuan di hotel ditegur. Itu orang yang masuk penjara loh yang ditegur, karena dia banyak uang. Saya ulangi, di penjara. Dia anggap fitnah. Itu Raffi Zakaria, hamba Tuhan loh. Sudah terkenal, banyak uang, gak bisa ditegur. Jadi ini kriteria untuk Tuhan percaya. Karena Tuhan sedang berjalan untuk mencari orang yang bisa dipercaya. Saya terharu kok dengar orang yang bernama Daud ini. Keren banget. Sekelas Raffi saja sudah sombong, ya. Tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Saya pernah bilang, hati-hati kalau dengar firman Tuhan. Jangan berpikir kalau dengar khotbah itu untuk orang lain. Saya nggak bermasalah. Itu ibu mana ibu? Oh, itu ibu itu loh kayaknya cocok di firman. Tidak, kata Mazmur. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan jalan Ibu Erni, tapi jalan John Legi punya. Ya, kita nggak boleh urus orang lain soal mendengar firman Tuhan. Itu untuk aku. Seringkali kami di gereja punya kebiasaan, kalau ada satu khotbah, saya langsung menoleh ke belakang. Aduh, ini bapak ini pas. Terus saya cari, aduh sayang bapak itu nggak datang. Kok dia datang, aduh, kena ini. Gak pernah sih, itu cocok tuh John Legi. Setelah saya tahu kebenaran ini, saya bertobat untuk dia kiri kanan. Ini cocok untuk Ibu Adi, ini cocoknya kan. Untuk kita, itu tanda kita mau dikoreksi. Tapi ada kalimat kata Yesus, ia ku tegur dan ku hajar. Dia harus rela kalau didisiplin. Ada orang waktu ditegur ngaku, tapi ketika dihukum Tuhan gak mau. Kalau Daud mau. Saudara tahu 25 tahun dia menanggung akibat dosanya. 25 tahun anaknya mati, anaknya diperkosa, istrinya diambil di depan matanya. Banyak sekali hukuman Tuhan, tapi dia nggak protes. Banyak orang ditegur di sini, dia pindah ke gereja lain. Itu banyak kami pendeta-pendeta ya. Kalau didisiplin pasti judul akhirnya pindah gereja. Gak mau dibentuk sama gereja itu. Daud keren banget saudara. 25 tahun
Dia melihat dengan mata kepala. Dosa memang sudah diampuni, tapi akibat dosa tetap harus ditanggung. Itu yang disebut rela ku hajar. Jadi jangan main-main dengan dosa. Saudara berpikir hanya duduk nangis, Tuhan please ampun, aku ngaku, selesai. Oh ya, nggak bisa. Teman saya ketangkap polisi, ya, Pak, sorry, saya karena mau pelayanan. Ya, saya ampuni Pak, tapi salah tetap salah. Kebetulan namanya Yohanes polisinya. Bapak kan orang Kristen, Bapak mengasihi dong, mana kasih Bapak? Ya, saya mengasihi Anda, tapi kesalahan tetap ditilang. Ini surat tilangnya. Banyak kita mau ngaku minta maaf, pikir kita selesai. Sama Tuhan, setiap dosa itu ada akibatnya. Amin. Jangan cuma please Tuhan, ampun aku ngaku. Tidak. Daud ngaku, Daud diampuni, tapi tetap dihajar oleh Tuhan. Dan dia mau. Amin. Yang terakhir, ini lebih seru. Menyerahkan kedagingan kita. Kolose pasal 1 kesaksian Pak Paulus, dia bilang begini dalam Kolose pasal 1, dan menggenapkan dalam dagingku. Perhatikan kata daging. Apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Pergumulan Paulus walaupun dia sangat dekat pernah jumpa dengan Kristus, tetap kedagingan pergumulan dia. Sampai satu kali dia berikrar, Tuhan, Engkau pernah dipaku, Engkau pernah ditusuk, Engkau pernah punggungmu pernah dicambuk. Yang belum Tuhan, aku rela supaya dagingku ikut merasakan bagaimana sakitnya kalau itu tersiksa. Terus ada ayat tentang Ayub yang berkata, ketika Tuhan bilang, lihat tuh, anaknya saya sudah bunuh, kekayaan saya sudah ambil. Lihat, dia gak murtad. Iblis bilang begini, ya semua orang, ya, kalau cuma gitu pencobaannya bisa tetap gak murtad. Coba sentuh dagingnya. Itu Iblis bilang, sakitilah dagingnya, pasti dia murtad. Dan benar saudara, iblis itu diizinkan dibikin dagingnya sampai kena tulang-tulangnya. Puji Tuhan, Ayub tidak murtad, walaupun dagingnya dilukai, disentuh. Iblis bilang orang boleh demi nyawanya, kehilangan uangnya, di rumah sakit orang berani bayar ratusan juta, yang penting dia tetap hidup. Artinya apa? Orang kepingin hidup, nyawanya hidup. Oleh sebab itu, iblis tahu kelemahan manusia paling berat itu dagingnya. Menyerahkan daging kita. Lalu Tuhan, hal ketiga yang saya tuliskan di fotokopi, yang harus kita serahkan adalah kedagingan kita. Pertanyaannya, mengapa kita mempersembahkan daging harus di atas mezbah? Itu sudah hukum dari manusia pertama, keluarga Adam dan Hawa sudah mengajarkan. Kain dan Habel, kalau beri apa-apa sama Tuhan, bangun mezbah, terus persembahkan, harus ada apinya dan harganya harus daging. Itu sebabnya saya terjawab keheranan saya, kenapa ya Kain mempersembahkan kok Tuhan gak terima, sedangkan Habel Tuhan terima? Jawabannya jelas. Tuhan mau yang dipersembahkan bukan sayur, bukan tomat, bukan apel, tapi daging anak domba yang melambangkan Kristus sebagai anak domba yang dipersembahkan. Dan di sana, kata firman Tuhan, terus tradisi membangun mezbah itu turun kepada Nuh. Nuh juga membangun mezbah ketika Tuhan membinasakan dunia dengan air bah. Tapi ketika Nuh membangun mezbah, ada daging dipersembahkan, ada bau harum. Tuhan gak jadi marah, dia janji hanya karena dengar cium bau harum itu, aku tidak akan melakukan hal ini lagi. Karena Tuhan disenangkan oleh bau daging yang terbakar. Ternyata itu profetik. Karena Tuhan mengerti sekali manusia berani merasakan ini, dia akan bisa mengalahkan dosa. Daging. Saya baca ya di pemahamannya. Perhatikan. Sejak awal Tuhan sangat menyukai bau harum dari daging yang terbakar. Yang dibakar adalah tabiat kedagingan kita. Ada ayat lebih hebat dalam Alkitab bahasa Inggris, The Message, 2 Timotius pasal 3. Orang-orang yang dilayani Timotius masih melakukan
dosa-dosa yang kata kitab The Messiah dikuasai berbagai nafsu binatang, dikuasai berbagai nafsu binatang. Bertahun-tahun saya heran, masa manusia disamakan dengan binatang? Ternyata saya dapat satu gambar di sekolah minggu. Ada gambar hati, melambangkan tabiat hati manusia, digambarkan dengan binatang burung merak, lambang kesombongan. Di bawahnya lagi ada gambar kambing, lambang dosa, keras kepala. Di bawahnya lagi ada gambar kura-kura, melambangkan lamban. Sudah dengar firman Tuhan, gak langsung dilakukan. Tunggu Tuhan. Ada lagi harimau, lambang betapa orang ganas dan buasnya. Ada lagi ular, lambang binatang licik. Ada lagi serigala yang tidak ada maaf bagi. Dan Tuhan bukakan, sebelum itu kita praktekkan, kita akan seperti Ravi Zakaria. Ada teman saya pendeta ya, saya nggak merasa di jemaat. Nangis-nangis jumpa saya beberapa bulan yang lalu dengan bilang ini, Pak John, dia dulu mahasiswa sekolah Alkitab, saya kenal, saya layani. Terus waktu Pak mau menikah, dia lapor, Om John, saya mau menikah. Kebetulan calonnya itu mahasiswa sekolah Alkitab Sati. Dilapor sama gembala di satu kota di luar, dia bilang, Pak John, tolong bilangkan sama perempuan ini, jangan pernah dijodohkan mereka, karena si laki-laki ini punya penyakit homo, suka sama laki-laki. Tapi namanya cinta, mereka tetap menikah. Kenapa si laki-laki mau menikah? Karena dia mau membuktikan kepada gereja, kepada anak-anak sekolah Alkitab bahwa dia laki-laki normal, bisa menikah, bisa bikin anak. Dan dibuktikannya dengan 3 anak. Ketika mereka menikah, anak ketiga lahir, umatlah tabiat kebinatangan orang itu. Dia pada satu kali jumpa saya kemarin nangis. Om John, bayangkan suami saya setelah sekian hari, sekian minggu tidak pulang-pulang, pada satu malam pulang dengan mau minta ampun sama saya supaya tidur kembali boleh sama saya, tapi pakai sarung. Pakai sarung tapi jalannya begini. Sorry, saya harus pelajari. Kenapa pantatnya baru ditusuk sama homonya itu? Pendeta punya kembali tabiat binatangnya kembali keluar. Pertanyaan kita, di mana firman Tuhan? Di mana kesaksiannya sebagai lulusan sekolah Alkitab yang tahu Alkitab? Itu yang disebut ada kuk yang belum diselesaikan. Yang Tuhan bilang, kalau seandainya orang membangun mesbah seperti saya alami, satu kali saya lihat HP saya. Anak-anak murid saya luar pulau, mereka mengirimkan sama teman-temannya, tapi karena itu ada di grup saya melihat juga. 1 video, 2 video, 3 video, 4 video, 5 video, semua praktek laki perempuan muda bersetubuh tanpa sehelai benang pun itu disaksikan oleh murid-murid saya yang Kristen semuanya. Lalu saya rasanya sekian detik, sekian menit, saya bilang, Tuhan, saya sudah melihat sekian detik, sekian menit Tuhan. Aku angkat mesbah, ini yang aku sudah lihat. Aku angkat Tuhan, aku akui, bakar, kirimkanlah apimu Tuhan, membakar semua kenajisan yang aku sudah lihat dengan mataku dalam nama Yesus. Saya tidak terpengaruh dengan video itu lagi. Karena saya pertama sudah ngaku, yang kedua saya minta api Tuhan membakarnya. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan, penyakitnya gak pernah diceritakan sama Tuhan, diatasinya sendiri, gak pernah diakuinya, berdalih sama istri, tidak mau ngaku. Itu yang membuat tabiat kebinatangan kita muncul kembali. Karena di gambar sekolah minggu itu ada gambar sebelahnya, hati juga, tapi sudah bersih. Meraknya, sombongnya sudah di luar hati, yang kambingnya sudah di luar hati, yang kura-kuranya sudah di luar hati. Tapi ada ayat mengatakan seperti Kain, hati-hati. Dosa sudah mengintip di pintu hatimu. Kain, awas, hati-hati. Tapi Kain gak mau ditegur Tuhan. Kenapa ada pendeta yang masih punya kebiasaan pornografi? Karena gak pernah mau ngaku. Ada ayatnya Amsal
pasal 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kali dari sana timbul memancarkan kehidupan. Tapi orang gak jaga, bilang suruh Tuhan yang jaga. Ada lagunya, hanya ini yang ku mau, kau menjaga hatiku. Firman Tuhan bilang kita manusia yang menjaga, bukan malaikat, bukan Tuhan. Ini pengarang lagunya sesat banget. Dia suruh Tuhan yang jaga. Bisa nangkap ya, hati-hati dengan lagu rohani saudara. Jangan sekedar nyanyi, ada lagu-lagu yang sesat. Firman Tuhan bilang, kita manusia yang jaga, bukan istri saya, bukan anak saya yang jaga hati saya, bukan pendeta saya, tapi John bertanggung jawab untuk jaga. Kalau lihat video porno, saya harus bilang, iya Tuhan, aku udah lihat, bersihkan Tuhan. Bakar semua memori yang masuk ke alam bawah sadar saya. Selesai, saya bebas dari pornografi. Tapi wahai orang yang tidak mau jaga dengan berpikir, aku kan hamba Tuhan, aku kan gak apa-apa. Sombong. Keluar meraknya tadi ya. Keluar babinya tadi. Keluar binatangnya tadi. Ada seorang singer. Suatu kali saya pernah cerita dulu ya. Saya duduk di satu tempat. Terus saya waktu penyembahan musiknya bagus, singernya suara-suaranya bagus banget. Tapi kenapa saya nggak bisa menyembah? Kenapa? Saya marah, kenapa? Tuhan bilang buka matamu. Lihat orang di depan. Siapa Tuhan? Tiba-tiba mata saya tertuju kepada penyanyi. Wih, mahasiswa saya kenal. Kali itu murid som saya. Kenapa Tuhan? Dialah penyebab kenapa hadirat Tuhan tidak ada. Dialah penyebab semua yang lain hatinya bersih, tapi hanya dengan satu ragi semua kebaktian itu tercemar, terkamiri, kata firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan enggak, jangan-jangan itu bukan suaramu, aku salah. Tapi tetap sampai selesai kebaktian, saya keluar, tiba-tiba jawabannya datang. Di tempat parkir, telepon saya berbunyi, dibilang, Pak John, tolong bantu saya ada masalah, saya mau ke rumah Pak John sekarang. Pak John ada di mana? Saya di gereja. Saya langsung ke rumah, oke kita konseling, saya mau curhat. Dia curhat, dia bilang 3 kali dalam minggu itu dia tidur dengan perempuan yang pacar. Saya tanya, kamu kan calon hamba Tuhan, kenapa bisa begini? Iyalah Pak John, dia perempuan datang minta seks sama saya. Saya kan kayak kucing dikasih ikan asin. Mana mungkin saya tolak. Oke? 3 kali. Waktu saya tanya siapa perempuan pacarmu, dia sebut namanya Susi. Itu anak ini. Tepat seperti Tuhan bilang, itu penyebab. Pertanyaan saya, kenapa ada seorang pelayan yang mukanya polos sekali, tangannya tulus ngangkat, benar-benar menyembah, kayak gitu Tuhan. Itulah yang binatang tadi. Gak jaminan orang-orang di mimbar bersih, saudara. Jadi saudara hati-hati kalau ada pelayan bersih, tolong doakan. Karena mereka menjadi serangan, kami pengkhotbah menjadi serangan iblis untuk kami kembali kepada tabiat binatang kami. Ada seorang gembala, saya pernah cerita, saya ulangi lagi, punya kebiasaan pornografi. Dia gembala sidang terkenal di Jakarta. Saudara, kok saya sebutkan saudara pasti kebiasaan saudara. Dia dulu ahli IT, jadi bisa pasang CCTV di mana saja secara tersembunyi, termasuk di kamar mandi di rumahnya. Karena ada keponakannya mahasiswa cantik kinclong. Jadi setiap keponakannya yang cantik itu mandi, dia di kamar kerjanya buka laptop dan melihat tayangan gratis setiap hari. Satu kali keponakannya ini masuk kantor omnya, lalu lihat laptop kebuka, loh kok ada gambar kamar mandi. Dia baru tahu itu kamar mandi, setiap pagi dia mandi. Tapi omnya, dia penasaran, diklik, bener masih ada rekamannya. Bagaimana dia tanpa baju setiap hari mandi. Dan pendeta terkenal itu punya kebiasaan menikmati. Pertanyaan saya dan kita, kok bisa hamba Tuhan kayak gitu? Yang kayak tadi, ketika orang tidak menjaga hati dan tidak jujur dalam soal membangun mezbah, saya anti kayak gitu. Tapi saya juga diserang dengan pornografi. Tapi bedanya, saya bilang, Tuhan ini aku Tuhan, aku juga perlu dikudus. Ketika saya ngaku, saya bangun mezbah, saya minta api, selesai masalah. Tapi banyak pendeta tidak mau mengaku, tidak mau bangun mezbah, tidak mau jaga hatinya dengan segala kewaspadaan.
dan tabiat kebinatang itu lebih gila sebelum dia jadi pendeta. Itu sebabnya hari ini kita ditanya. Saya langsung tutup dengan kesimpulan. Rahasia untuk menerima pengurapan adalah Anda harus menyerahkan segalanya. Sampai kita lihat hasilnya, tidak ada lagi tanda beban-beban dalam hidup kita, tidak ada tanda-tanda kuk di dalam diri kita. Jadi kalau ada di antara kita sudah didoakan, sudah minum obat A, minum obat B, tapi tetap depresi, tetap tidak teratasi, kecandunya tetap ada, kita perlu pengurapan. Dan untuk pengurapan ada harganya. Amin. Selain harus punya kerendahan hati, menjadi orang yang bisa dipercaya, yang terakhir berserah dalam segala hal, termasuk keinginan kita, kerelaan kita ini. Ayo bangkit berdiri. Saya mau kita nyanyikan Rohmu yang hidup. Kita waktu kornya saya mau kita nyanyikan ya, dari nada D. Rohmu yang hidup. Bangkit berdiri. Kita akhiri dengan sebelum nanti Ibu Erni akan berdoa untuk kita, supaya jangan lama firman ini nyanyikan sebagai nyanyian penyerahan kita. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Mari lagi katakan, buka hati, buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Di altarmu. Tahukah saudara, kita ambil saat teduh sejenak. Ada lagu lama yang Tuhan paling suka. Aku berserah, aku berserah, tubuh nyawa. Oh gila nih. Ku serahkan pada Tuhan tubuh nyawa jiwaku. Cuma aku hendak hidup bagi Dikau Tuhan. Pokoknya katakan, aku berserah, aku berserah pada Tuhan, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa sebelum nanti doa berkat Ibu Erni akan maju ke depan. Mari respon
responi firman Tuhan. Mari responi firman Tuhan. Dimulai dari menyerahkan kedagingan kita. Kapanpun muncul sifat-sifat kedagingan kita keluar, itu tandanya kita membangun mesbah. Ambil semua kesombongan, keras kepala kita. Kita mulai suka yang najis-najis kembali kayak dulu. Bilang, Tuhan, ini sorry, aku letakkan di mesbahmu. Kirimkan apimu membakar semuanya, supaya hilang semuanya Tuhan. Hancur segala dosa dalam hidup saya. Yang kedua, hati yang rela ditegur, dikoreksi oleh firman. Kapanpun saudara mendengar firman, bilang, itu untuk saya. Aku mau seperti kayak hamba-Mu Daud, rendah hati, ditegur, bertobat. Tuhan berkenan kepada orangnya. Semua cita-cita, kehendak, keinginan kita bilang, Tuhan, jangan itu terjadi. Pendeta Dr. Yusuf Cipto bilang, paksakan kehendak-Mu Tuhan. Yang terjadi bukan kehendak saya, paksa Tuhan. Berapa banyak yang pada sore ini mau bilang, Tuhan, paksakan kehendak-Mu, keinginan-Mu. Yang terjadi bukan keinginan saya Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Ibu Ernia akan berdoa. Siapa yang mau didoakan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
keluar dari tempat ini. Kita undang hadirat Tuhan, saudara. Kita undang hadirat Tuhan sekali lagi mau menyatakan darahnya berkuasa, kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memberkati, kuasa untuk melepaskan dari segala kejahatan. Di ambang pintu hati saudara, di ambang pintu rumah-rumah saudara, agar saudara diselamatkan, engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan. Oleh karena darah Yesus, darahnya berkuasa untuk ambil alih segala sesuatu yang baik boleh terjadi dalam hidup. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur sebab Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam pribadi. Ini hati kami Tuhan yang berserah penuh kepadamu. Jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebab kami hanya percaya kuasa nama dan darah-Mu yang menyelamatkan kami yang hadir di tempat ini, yang sudah diberkati dengan kuasa. Pujian tadi mengatakan darah-Mu berkuasa memulihkan, menghapuskan segala dosa. Maka itu saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Terima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Engkau pulang dari tempat itu sungguh membawa kuasa dari tempat yang lain. Karena darah Yesus sudah terbubuh. Saya mengangkat tangan sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara. Damai sejahtera Kristus Yesus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup dan sudah menang. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Konsumsi akan dibagikan dari belakang, terus boleh meninggalkan tempat.
Konsumsi akan dibagikan dari belakang. Yang sudah menerima boleh meninggalkan tempat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ya.